Sahabat, hal-hal besar dalam hidup sebenarnya sederhana. Ia bisa dirumuskan bahkan dalam satu kata saja, yaitu keadilan, kebebasan, kehormatan, dan harapan. Ini cuplikan dari Winston Churchill. Kala itu negarawan ini, politisi ini menggambarkan pergolakan yang terjadi menjelang Perang Dunia Kedua. Isu yang sama pula dapat menggambarkan situasi Papua sekarang mengenai keadilan, kebebasan, kehormatan, dan juga harapan. Ini webinar Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena yang ke-53. Kali ini yang menjadi tuan rumah adalah Satu Pena Papua dalam koordinasi FX Purnomo. Dan topik kita kali ini, orang muda bergerak memperkuat literasi dasar Papua Barat, dengan pembicara sahabat kita Lame Dowan Siba. Peran saya menukik lebih jauh tentang isu yang sangat panas, sangat hot di benua Papua secara keseluruhan, dengan judul Pergolakan di Papua dalam Puisi. Saya mulai dari gambar ini. Ini suku Amungme, Kabupaten Mimika, Papua. Dari gambarnya sudah nampak di sini foto yang khas tentang tradisi di Papua. Ini suku Amungme menjadi kontroversial karena ia memang sejak lama hidup di area yang juga kini area itu di seputar Freeport. Ini yang unik di suku Amungme, bahwa mereka acap kali mengekspresikan rasa bersyukurnya dengan menyanyi dan menari. Ketika melihat gunung misalnya di fajar hari, suku Amungme mereka berdiri di atas bukit sambil menatap gunung Nemangkawi yang ada di sana dengan latar langit yang indah dan bersih. Mereka pun bersiul. Siul menjadi khas dari suku Amungme yang mengekspresikan kesatuan mereka dengan alam. Ini contoh lirik yang melukiskan ekspresi rasa syukur itu dari suku Amungme. Saya bacakan. Angaye angaye no emki untaye, angaye bau aa bau, angaye angaye wagang nikaro, murai banoga bau aa bau, anto anu ae anago bau bau, gilki untae bawano bau bau. Ekspresi kita tak terlalu mengerti, saya pun tak terlalu mengerti. Ini terjemahan bebasnya yang menyentuh kita. Kukasihi gunung-gunung yang agung dan suci, dan awan yang melayang di sekeliling puncaknya. Kukasihi hutan rimba pelindung tanahku, kusuka mengembara di bawah naungmu. Ekspresi cinta kepada alam, cinta kepada lingkungan menyatu dengan spirit di sana. Di Papua sendiri ada 255 suku di Papua. Begitu banyak sukunya, sementara populasi Papua hanya 3,3 juta. Kalau kita bikin rata-rata, kira-kira satu suku itu rata-rata populasinya hanya 15.000 orang saja. Suku Amungme yang ada di area Freeport itu jumlahnya 17.700 orang, berarti sedikit di atas rata-rata.
Dan yang unik dari suku Amungme ini, seperti tadi dilukiskan dalam diri itu, mereka menghayati bahwa manusia, alam, dan roh adalah satu. Dalam kepercayaan tradisional mereka, mereka tak mengenal konsep dewa-dewa atau spirit yang berada di luar alam, karena semuanya bersatu dalam alam. Manusia di sana, alam di sana, juga roh-roh suci di sana. Bagi suku Amungme, gunung adalah suci. Gunung itu bagian yang sangat sentral dari alam yang mereka sucikan, dan di suku Amungme yang ada di sana adalah pegunungan Nemangkawi. Justru disinilah konflik bermula, karena bagi Freeport McMoran, Gunung Nemangkawi adalah bisnis. Bagi penduduk suku tradisional di sana, Amungme, Gunung Nemangkawi itu suci, tapi bagi Freeport McMoran yang beroperasi di sana, Gunung Nemangkawi adalah bisnis, karena ternyata di dalamnya tertimbun dan tersimpan begitu banyak emas-emas yang kualitas dunia. Ini apa itu Freeport McMoran? Ini perusahaan emas terbesar di dunia dari Arizona, Amerika Serikat. Jadi yang masuk ke suku Amungme ini, suku yang sangat tradisional ini, sebuah perusahaan dunia dengan teknologi tertinggi di dunia, dan kita melihat di area itu betapa kultur tradisi berjumpa dengan teknologi yang sangat tinggi. Nah, ini kita lihat gambaran dari Freeport. Betapa hebatnya Freeport ini. Ia berdiri di tahun 1912, 110 tahun lalu, dan revenue-nya, penghasilannya dari Freeport itu di Papua itu di tahun 2021 sebesar 22,85 billion US dollar. Kira-kira jika kita carikan ekuivalennya dengan rupiah, penghasilannya sekitar 300 triliun rupiah. Bukan main. Dari pegunungan yang jadi tanah adat suku Amungme itu, ternyata Freeport bisa menghasilkan emas senilai 300 triliun rupiah setahun di tahun 2021. Dan komplikasinya menjadi jauh, karena memang Freeport sudah melirik Papua di tahun 1959. Sementara kalau kita belajar sejarah, kita tahu Papua sepenuhnya menjadi bagian Indonesia baru di tahun 1963. Jadi 4 tahun sebelum Papua ikut Indonesia, Freeport sudah masuk ke sana, dan saat itu Freeport dan melihat Papua sebagai bagian dari Belanda. Akibatnya terjadilah sengketa tanah tak berkesudahan antara Amungme dan Freeport, karena situasi di sana terjadi pergolakan relasi kekuasaan yang terus berubah-ubah. Dari Papua yang dulu di bawah otoritas Belanda menjadi di bawah otoritas Indonesia. Dari Papua yang tahun 59 di bawah Orde Lama, lalu menjadi Orde Baru, dan sekarang menjadi Orde Reformasi. Kekuasaan yang menaunginya berubah, sementara juga pergolakan di suku Amungme, keberagaman mereka merespon tanah yang sekarang ini dikuasai Freeport juga sangat beragam. Terjadilah sengketa tanah tak berkesudahan, konflik tak berkesudahan. Ini datanya hanya di tahun 2017 saja, 1 tahun saja,
sudah terjadi 27 kasus penembakan di areal PT Freeport. Kita melihat perubahan di Papua dari yang awalnya di sana sebuah gunung yang disucikan, di mana penduduknya bersiul di sana menyambut pagi, tiba-tiba gunung sudah menjadi satu lahan bisnis, dikeruk di sana, terjadi pergolakan yang berkali-kali, bahkan 1 tahun saja terjadi 27 kasus penembakan. Betapa berubahnya Papua. Nah, inilah yang mau kita tekankan, bahwa kisah kekerasan Papua direkam dalam puisi. Betapa puisi mendokumentasikan perubahan ini, merekamnya dan mengekspresikannya dalam kata-kata yang menyentuh. Ini contohnya, dan ini juga apresiasi kita kepada teman-teman Satu Pena Papua. Telah terbit kumpulan puisi karya Satu Pena Papua yang isinya juga banyak yang merekam perubahan dan pergolakan di Papua. Saya memberi pengantar di buku puisi ini. Ada satu puisi yang saya ingin kutip, karya A. Supriyatno dalam buku ini, karena di dalamnya kita rasakan jejak konflik itu yang judulnya Aku Ingin. Iringan-iringan sekelompok orang berorasi, gerombolan sepeda motor memekakkan telinga. Toa-toa yang mereka pegang memecahkan hening. Satu dua orang mulai melakukan pelemparan. Kegaduhan tercipta. Mama-mama Pinang yang menjajakan dagangan lari tunggang langgang berebut rasa aman. Wajah-wajah garang penuh dendam merusak keindahan yang ada. Mengapa ini terjadi lagi dan lagi? Mengapa tak ada yang menghalau? Mengapa seakan terbiarkan kekacauan yang menyulut peperangan? Bolehkah aku meminta kepada siapa saja yang punya wewenang atas tanah ini? Aku ingin rasa damai itu kembali. Pada siapa? Aku ingin kembali pada kehidupanku, percaya dan percaya, tak ada gaduh, tak ada pertikaian. Aku ingin. Ini cuplikan dari puisi sahabat kita Supriyatno yang dimuat dalam 100 puisi, ontologi puisi Satu Pena Provinsi Papua. Terasa di sini rekaman ekspresi kata-kata mengenai pergolakan di Papua. Tadi kita bandingkan betapa bedanya dua puisi ini. Pertama yang saya kutip di awal itu puisi mengenai rasa bersyukur, mengenai keindahan alam di Papua, pegunungan di sana, langit yang biru. Oh, betapa aku ingin bersiul di bawah naunganmu. Sementara yang kedua, puisi yang menggambarkan terjadi pergolakan setelah itu. Gunung yang suci itu sudah menjadi lahan bisnis, dan di dalamnya banyak sekali sengketa-sengketa yang akhirnya menjatuhkan banyak korban, dan direkam dalam puisi sahabat kita A. Supriyatno. Lanjut lagi, kita melihat bahwa Papua sebenarnya memang banyak sekali isu di sana yang dapat menggugah dan disampaikan dalam puisi. Mengapa? Karena memang realitas di Papua itu dramatik. Kita melihat di sini misalnya, ini data
bahwa angka melek huruf terendah itu di Papua dengan skor 78,1. Data BPS dibandingkan provinsi lainnya yang sudah mencapai 90 ke atas. Dari sisi melek huruf, Papua terendah secara nasional dan juga Papua pun merupakan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Ini sendiri sebuah kenyataan yang dramatik dan ia menjadi lahan yang subur untuk disampaikan dalam kritik sosial melalui puisi. Juga isu-isu lain di sana yang bergolak mengenai misalnya organisasi Papua Merdeka atau kronologi baku tembak antara OPM dan TNI di sana. Melalui puisi memang semua isu-isu ini bisa disampaikan lebih menyentuh, kritik tapi lebih menyentuh. Karena itu kita menganggap bahwa Papua lahan yang subur bagi tumbuhnya puisi sebagai kritik sosial. Di sana bisa tumbuh literasi dalam jenis tersendiri. Karena tanahnya, karena pergolakannya, memang literasi yang akan lebih subur di sana adalah literasi yang sifatnya kritik sosial, yang disebut di sini social criticism through the element of poetry. Karena banyaknya isu-isu yang bisa diangkat di sana, isu keadilan, isu kemiskinan, isu kekerasan, dan isu nasionalisme. Sekali lagi, kita ucapkan selamat kepada teman-teman di Papua, teman-teman penulis, termasuk juga teman-teman yang bergerak melalui Satu Pena. Ini lahan yang luar biasa suburnya untuk teman-teman ikut mengekspresikan dan menjadi bagian perubahan di sana untuk mengatasi masalah keadilan, kemiskinan, kekerasan, nasionalisme. Puisi adalah ekspresi yang dapat mendokumentasikan isu-isu ini dengan cara yang menyentuh hati. Salam.